Horas, menjua-jua, Yahoo! Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang otak manusia yang mempunyai kemampuan luar biasa. Otak manusia mengandung kira-kira 100 miliar sel otak atau neuron. Kalau dianggap satu neuron setara dengan 1 bit memori, maka otak manusia hanya memiliki 100 gigabit memori. Tapi berdasarkan penelitian Henry Markram, diperlukan satu laptop untuk melakukan komputasi yang dilakukan sebuah neuron. Itu berarti kemampuan komputasi otak seorang anak setara dengan kemampuan 100 miliar laptop. Bayangkan apa yang dapat dilakukan otak dengan kemampuan seperti itu. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa setiap anak terlahir sebagai jenius. Karena itu saya tidak setuju dengan Howard Gardner yang mengatakan bahwa anak lahir dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligences dan membatasi kecerdasan manusia pada 8 macam kecerdasan saja. Menurut saya, anak lahir dengan kecerdasan yang hampir tidak terbatas. Penampilan berikut menunjukkan luar biasanya otak manusia. Kita sudah melihat bagaimana ketika seseorang sudah memutuskan untuk menekuni suatu keahlian, otak yang luar biasa itu dapat membuatnya melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi, mengapa banyak anak kurang berhasil di sekolah? Ada beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah karena anak merasa pelajaran-pelajaran yang dipelajari tidak relevan dengan kehidupannya. Perhatikan bahwa saya mengatakan anak merasa pelajaran yang dipelajari tidak relevan dengan kehidupannya. Ini berarti bahwa persepsi anak sangat menentukan di sini. Mungkin saja beberapa pelajaran akan sangat menentukan keberhasilan seorang anak di masa depan. Tetapi kalau seorang anak tidak merasa pelajaran tersebut relevan bagi kehidupannya, dia tidak akan termotivasi untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Belajar memerlukan kerja otak yang sangat keras. Bayangkan kalau seorang anak merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak relevan dengan kehidupannya. Dia tidak akan termotivasi untuk melakukannya. Apakah itu berarti anak tidak usah mempelajari pelajaran-pelajaran yang seolah-olah tidak relevan bagi kehidupannya? Tentu saja, anak perlu mempelajari apa yang akan berguna bagi kehidupannya kelak. Tetapi supaya anak berhasil mempelajarinya, anak harus merasakan relevansi pelajaran itu bagi kehidupannya sekarang. Berbagai penelitian pendidikan menunjukkan bahwa relevansi pelajaran sangat menentukan besarnya motivasi dan pada gilirannya menentukan tingkat keberhasilan anak mempelajarinya. Relevansi juga menentukan kemudahan anak memahami pelajaran karena untuk informasi-informasi yang dianggap relevan, anak sudah memiliki
apa yang dibutuhkan untuk memprosesnya, sehingga mengurangi beban kognitifnya. Pendidik bisa saja mengatakan kepada anak bahwa pelajaran tertentu akan menentukan keberhasilannya kelak, sehingga pasti relevan dengan kehidupannya. Tetapi hal itu biasanya tidak efektif. Anak harus dapat merasakan sendiri relevansi pelajaran tersebut dalam kehidupannya. Karena itu, salah satu tantangan lembaga pendidikan adalah membuat pelajaran-pelajaran yang diajarkan benar-benar relevan dengan kehidupan anak. Salah satu cara untuk membuat pelajaran menjadi relevan adalah dengan mengintegrasikan pelajaran ke dalam pengalaman hidup sehari-hari anak. Hal ini berarti melakukan kontekstualisasi dengan lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Lingkungan dan budaya setempat sangat menentukan jenis keterampilan yang dikembangkan seorang anak. Michael Merzenich misalnya memberikan contoh bagaimana mudahnya seorang anak dari Sao Paulo, Brazil, memainkan bola dengan kepalanya, atau betapa elegan tangan dan jari-jari anak-anak Bali melakukan gerakan tari atau memahat patung. Nah, pendidik dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan mengintegrasikan pelajaran dengan keterampilan-keterampilan alami anak. Cara lain untuk membuat pelajaran menjadi relevan adalah dengan memasukkan pembelajaran dalam kegiatan yang paling relevan dengan anak, yaitu kegiatan bermain. Cara yang lain lagi adalah dengan melakukan bermain peran atau role play yang akan memberi anak kesempatan untuk merasakan kira-kira seperti apa pengalaman orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah tertentu atau melakukan suatu pekerjaan atau keahlian tertentu. Jelas bahwa masing-masing pendidik perlu merancang dan menyusun bahan ajarnya sendiri yang sesuai dengan anak didik yang sedang dihadapinya. Dan jelas pula bahwa keberhasilan pendidikan seperti ini tidak akan dapat diukur melalui ujian akhir nasional yang memukul rata semua anak di seluruh Nusantara yang penuh keragaman budaya dan lingkungan ini. Bagaimana pendapat Anda? Sekian dulu. Horas, menjuah-juah, Yahoo!